الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أن الله يفتح علينا فتح العارفين يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدينا والحاضرين أجمعين بأن الله يقول الجميع ويعفو عن الجميع ويصلح شأن الجميع في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله محمد ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانشروا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ويا ربي ساداتي فحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفعا بعلومه في دارين آمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di malam yang ke-10 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Kembali kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di majelis zikir, majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan pembahasan kita masih di dalam jenis harta yang kedua yang wajib untuk dikeluarkan zakat, yaitu nakdan, yaitu emas dan perak. Wa tajibuz zakatu aidan fi khulliyin makruhin kadabbatin saghiratin lizinati khulliyan kana au ghairahu. Dan wajib zakat juga pada perhiasan yang dimakruhkan, pada perhiasan yang dibenci, seperti kotak kecil yang terbuat dari emas yang tujuannya untuk perhiasan. Terlepas dia tadi apakah memang dijadikan perhiasan ataupun bukan, ataupun tidak. Kenapa dia dikatakan perhiasan yang makruh? Sebab di situ ada unsur tabzir. Kotak kecil terbuat dari emas, untuk apa? Makanya ada nilai tabzirnya. Ada nilai yang dianggap berlebih-lebihan. Balangan kalau memang galak, buat gelang nian, buat cincin nian, baca dipakai. Ini kotak kecil untuk nyimpen perhiasan, tapi kotaknya terbuat dari emas. Ya. La khuliyin mubahin alimahu walam yanwi kanzahu kal khulli min zalika lilubsil mar'ati fala zakata fihi. Bukan perhiasan yang mubah yang telah diketahui, yang tidak diniatkan untuk menyimpannya, seperti perhiasan itu dipakai oleh seorang perempuan yang dalam keseharian yang dia pakai, fala zakat tapi. Jadi kira-kira ini sudah sempat kita bahas 2 minggu yang lalu, yang dikatakan barang pakaian hari-hari itu kira-kira berapa banyak nian. Kalau untuk ukuran wong normal, barangkali untuk hari-hari itu Pak, yang memang nempel lengket di badan, sampai mandi tidur pun masak di bawah, paling tidak lebih dari 5 suku. Itu sudah banyak, sudah hitungannya. Ya. Yang selebihnya, kalau Sabtu Minggu keluar masuk gerobok itu, kena rikin itu. Ya. Illa in asrafat ka khalhalin waznuhu mi'ata misqalin masalan fala yakhillu laha wa tajibu zakatuh. Kecuali apabila memang dia dianggap berlebih-lebihan. Coba bayangkan bahasanya tadi, dianggap berlebih-lebih. Jadi kira-kira kalau umpamanya Pak, ini 10 suku atau 50 gram, 10 suku tuh Pak, kita nyebutnya 10, kalau rekin gramnya banyak, 67 gram itu. Ya.
Yang di sinilah 67 gram pula. Kalau untuk urusan hari-hari, kira-kira itu dianggap berlebih-lebihan tak? Nah, itu sudah masuk ukuran berlebih-lebihan. Seperti wong yang buat gelang, sampai di sini dikatakan ya, ukurannya waznuhu mi'ata misqal, sampai ukuran 200 misqal. Fala yakhillu laha, maka itu tidak dihalalkan baginya karena unsur berlebih-lebihan tadi. Maksudnya tidak dihalalkan, artinya tetap wajib zakat. Maka di sini watajibu zakatuh, wajiblah zakatnya. Wa yahillu lirrajulil khatami minal fiddah. Jadi di sini pensyarah kitab menjelaskan halal bagi kaum laki-laki khatam, cincin, minal fiddah, daripada perak. Jadi kalau wong lanang ya, dihalalkan dia memakai cincin daripada perak. Nak sebesar apa bayar, apa nak sebesar gembok, nak apa ya. Ailah besar, sebesar gembok tu ya. Iyo, kalau untuk ukuran 15 gram bela besar itu sudah ya. Itu termasuk wong yang jarinya sudah jari besar. Kalau ukuran jari kita ini Ustaz ya, barangkali 10 gram itu sudah besar ukuran peraknya ya. Dan itu pun juga kita jangan melampaui batas walaupun boleh. Ini sampai jari tengah, jari telunjuk dipakai juga lo cincin oleh mamang itu. Rupanya kawan ini tukang ulo jual cincin. Ya. Ada kemarin musim zaman batu ya. Itu berapa tahun yang lalu kan balik lagi ke zaman batu kan. Nah. Sebelum Covid itu. Ya. Sampai bertumpuk manusia. Tak tiap hari di depan Cineplex itu ya. Teko wak-wak yai-yai. Pagi-pagi Pak, ngopi lagi belum? Lah sibuk ngerinto batu. Sampai ada juga yang meninggal dunia gara-gara ngasah batu, mata gerindonya lepas. Ada kan itu? Ya. Jadi kalau bagi wong lanang halal pakai cincin daripada fiddah, daripada perak. Rasulullah juga bercincin. Bahkan di sini diterangkan, ya, balub suhu sunnatun. Bahkan memakai cincin perak itu sunnah. Kalau bagi laki-laki. Loh, itu banyak riwayat hadisnya. Ada satu kitab, hadirin sekalian, yang membahas tentang Rasulullah, yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Nama kitab itu Syama'il Muhammadiyah. Berpakaiannya Nabi, berjalannya Nabi, duduknya Nabi, termasuk bercincinnya Nabi pun. Dalam kitab itu diterangkan semua dalil-dalil hadisnya. Nabi pernah memakai cincin di jari kelingking Pak, kanan, yang di atasnya ada batu hitam dari Habasyah, tapi dibalik, yang batu hitamnya mengarah ke dalam. Jadi kalau dari depan sini cuma kelihatan seperti putih, cincin perak polos ya. Batu hitamnya kebalik. Makanya para kiai, para habaib kalau pakai cincin kadang-kadang di jari kelingking ya. Ada juga di jari manis. Bahkan Nabi SAW itu pakai cincinnya ada semacam wapak ya, bertulisan Arab. Apa bunyi tulisannya? Muhammadur Rasulullah. Itu bunyi tulisannya. Tapi dibuat 3 baris tulisannya. Ini posisi matanya ya. Baris yang paling bawah Muhammadun.
Naik ke atas baris tengah rasulun, naik ke atas baris paling atas lafzul jalalah. Jadi dibaca dari bawah Muhammadur Rasulullah. Tapi dimakruhkan pakai cincin pada jadi tengah. Jadi kira-kira cak mana Ustaz? Ketentuan makruh ini bagi wong lanang bae apa bagi ibu-ibu juga? Sama bagi ibu-ibu juga. Jadi kalau ibu-ibu nak pakai cincin cukuplah. Jadi kelingking dan jari manis. Mana memang banyak ni kan pakailah juga kelingking kiri, jari manis tangan kiri jadi 4 ya. Nah, cuma kalau 8 jangan ui. Tengah lah dipakai mulut, telunjuk dipakai. Untung-untung tak jempol ni Pak. Nah, dipakai cincin ya. Nih. Nah, jelas hadirin sekalian. Keterangannya kalau cincin itu perak. Mak mano yang maki emas muda. Suaso ya. Itu kan campuran antara emas dengan tembaga ya. Nah, dalam hal ini ada ikhtilaf. Yang pakai cincin suaso. Ada sebagian fuqaha yang berpendapat seandainya dia dilebur emas dengan tembagonya masih bisa pada saat cair berpisah, itu masih boleh. Tapi kalau saat dilebur dia mencair, emas dengan tembagonya itu tetap dia menyatu, tidak bisa berpisah. Itu berarti ukuran timbangan emasnya jauh lebih banyak dari tembagonya. Maka tidak boleh. Maka pendapat yang paling warak adalah meninggalkan memakai cincin suaso. Nah, cak mana aku ni Pak Ustaz? Ada yang pakai suaso. Ya. Cak mana kalau sekali-sekali Ustaz? Ya tetap pendapat yang paling warak meninggalkan. Kalaupun memang galak, ya pakailah dionya dengan perak. Ya. Faharaja bil ilmi malau wurisa khulliyan mubahan walam ya'lamhu hatta madha'am. Dan terkecualikan dengan ilmu, dengan pengetahuan, seandainya emas itu berupa warisan yang berupa perhiasan yang mubah dan dia tidak mengetahuinya hingga berlalu amun, berlalu masa 1 tahun. Dia ini dapat warisan perhiasan emas. Nah, dia ini tidak ngerti, tidak paham tentang hukum zakat. Sejak dia dapat warisan itu sampai saat dia tahu, ternyata hitungan waktunya 1 tahun lebih. Ya. Maka bagaimana? Kita perhatikan emas ini senisab apa belum? Kalau belum senisab tidak masalah. Tapi kalau sudah sampai nisabnya, apalagi 1 tahun lebih, ya. Maka di sini dijelaskan fatajibu zakatuhu li'annahu lam yanwi imsakuhu listi'malin mubahin. Maka wajiblah zakatnya karena dia tidak meniatkan untuk menahannya karena penggunaan yang mubah. Ya, karena disimpannya baik. Ya, walaupun barang ini mubah, artinya nak dipakai-pakai kalau yang punyanya perempuan, atau kalaupun saat ini nak disimpan, simpan. Nah, setelah 1 tahun berlalu baru tahu nisabnya cukup, sudah tuh lebih dari setahun. Meskipun tidak dipakainya, ya. Maka hukumnya diwajibkan zakat. Wa kharaja bi adami niyatil kanzi
ma law nawa kanzahu fatajibu zakatuhu aidan. Terkecualikan dengan orang yang tidak ada niat untuk menyimpannya. Selama dia tidak meniatkan untuk menyimpannya, maka saat itu juga tetap wajib juga dikeluarkan zakatnya. Walawin kasarul khulli lam tajib zakatuhu in qasada islahuhu wa amkana bila sawrin bi an amkana bi ilhamin li baqa'i suratihi wa qasada islahahu. Seandainya perhiasan ini terpecah, kalau emas, umpamanya emas itu apa bentuk cincin atau bentuk gelang, gompel Pak, pecah ya. Nih, maka yang gompel itu tadi tidak wajib dizakati ya. Kalau seandainya dia berniat untuk menampalnya kembali, dan itu memungkinkan apabila sisa gompelnya tadi pada yang bagian terbesar itu disepuh umpamanya untuk menutup warnanya yang gompel tadi. Jika memungkinkan dia untuk menampal agar kekal, agar tetap bertahan ya, tampilan perhiasan itu tadi selama dia berniat untuk memperbaikinya. Fa in lam yaqsid islahahu bal qasada ja'lahu sabikatan au darahima au kanzahu au lam yaqsid syai'an au ahwaja inkisarahu ila sawrin wajabat zakatuhu wa yanqidu haulahu min hinin kisarihi li'annahu ghairu musta'malin wala mu'iddun listi'malil isti'mal. Jadi di sini diterangkan lagi, maka jika orang yang punya perhiasan yang pecah tadi, mungkin putus juga, mungkin juga patah ya, kalau dia tidak ada berniat untuk memperbaikinya, bahkan ditujukannya untuk dia jadikan sebagai dijadikannya seperti duit logam, dijadikan dirham ya, atau ditujukannya untuk tujuan menyimpannya, atau tidak ada niat apa-apa, atau malah dianya akan menjadikannya untuk dipecahkannya, selama nisabnya cukup maka tetap diwajibkan untuk zakat. Nah, bagaimana sekarang perhitungannya? Maka di sini dikatakan hauluhu min hinin kisarihi, berubah hitungan haulnya ketika dianya tadi menghitung haulnya mulai sejak barang itu patah, mulai saat barang itu pecah atau putus. Sebab li'annahu ghairu musta'malin, karena dia tidak terpakai dan tidak diperhitungkan sebagai sesuatu yang untuk digunakan. Tapi kadang-kadang kalau pada wong betino kapan putus itu mulai gelisah lah itu Pak. Paling tidak nak dibawanya langsung ke toko emas. Mana caranya nak dandani untuk dipakai, atau kalau tidak langsung dijual. Kalau dia langsung jual, nah sudah berarti itu sudah mengurangi nisabnya. Atau kalau dia belum sampai haul, berarti putus. Ukuran hitungan nih, ukuran haulnya. Ngulang baru lagi. Qala Az-Zayadi, berkata saya Az-Zayadi, law wajabat zakatun fi khulliyin, kalau wajib zakat pada satu perhiasan, fahtalapat qimatuhu wa zinatuhu kasiwarin qimatuhu salasumi'atin wazinatuhu mi'atani utubiratil qimatu alal asah. Nah, jadi seandainya wajib zakat dalam satu perhiasan, tetapi dalam hal ini terdapat perbedaan antara harga dan timbangannya. Kasiwarin, seperti umpamanya gelang, harga gelang itu salah sumiatin, katakanlah 300 ya. Di sini tidak disebutkan apa dirham atau dinar. Harga gelang itu 300. Wazinatuhu mi'atani, sementara beratnya 200. Ya. Nah, jadi mana cara ngerikinnya?
Inilah seperti yang sekarang ini. Ya. Yang sekarang ini, ya. Antara emas itu kan dengan harganya kan jauh berbeda. Kalau hitung suku berarti yang wajib dikeluarkan setelah hitungannya 90 gram. Ya. Nah sekarang dia direkin duit sebenarnya sama baik Pak hitungannya. Maksudnya di sini apakah yang nak dizakat itu nak dikeluarkannya berbentuk emas atau yang nak dizakat itu berbentuk duit. Maka di sini autobilatil qimatu alal asah. Maka yang diperhitungkan menurut pendapat yang asah yang paling kuat adalah perhitungan harga. Jadi kalau dia punya 90 gram kan wajib zakat itu. Nah, 1/40 dari 90 gram itu berapa? Seperempat dari 90 gram 2 gram lebih ya hitungannya, benar kan? Tidak sampai 2 gram setengah. Kalau dia 100 baru 2 gram setengah, 2,25 ya, lebih kurang gitu ya. Nah, kalau nak dikeluarkannya berbentuk emas, dia keluarkan dengan bentuk emas 2,25 gram. Tapi yang diperhitungkan di sini menurut pendapat yang asal adalah qimah hargo. Sekarang dinilai belah. Dinilai berapa nian 90 gram itu hargonya. Nah direkin dari rupiahnya. Itulah yang dikeluarkan. Fayukhayyiru baina ikhraji rubai ushril hulli masya'an yusallimuhu lil fuqara wa baina ikhraji khamsata darahima musawwaratan qimatuha sab'atun wa nisbin. Maka dia boleh memilih antara mengeluarkan 1/40 dari perhiasan itu secara utuh ya. Yang kemudian yusallimuhu lil fuqara. Ini dia sebutkan untuk memudahkan contoh ya. Sebenarnya kalau disebutkannya wa yusallimuhu lil asnaf bis samaniyah boleh. Ini salah satu jawabannya dinjoknya 1/40 tadi langsung dengan orang fakir lah. Ya, sudah. Boleh juga dia mengeluarkan dengan hitungan beratnya perhiasan itu. Ya. Jadi kalau seandainya tadi dia punya 300 tadi, ya, maka dikatakannya di situ sab'atun wa nisbin 7,5 sebab setiap 100 keluarnya 2,5 berarti sama baik 7,5 juga. Kalau dia 300. Atau kalau seandainya dia nak pakai hitungan ya gram berarti yang dikeluarkan dalam bentuk gram. Ya. Wala yajuzu an yaksurahu wa yakhruja minhu khamsata darahima li anna fihi dararan alaihi wa alal mustahiqin. Nah, jadi apakah kalau dia tadi bentuknya dalam satu kesatuan 90 gram tadi, apakah mesti diambil dari fisik yang 90 itu? Apa dikikir, dipotong, diputuskan? Maka di sini dikatakan tadi wala yajuz ayyak surahu, tidak boleh dia nak mecah ke barang itu. Berarti benarlah pakai harganya tadi Ustaz. Ya, pendapat yang asal tadi dia dikeluarkan menurut hitungan harganya. Karena tidak boleh dia memecahkannya. Nak ngeluarkan daripadanya tadi dikeluarkan sekian gram umpamanya dari 90 gram tadi. Tak ada nak dicongkel 2 gram ya. Nah, kenapa? Li'anna fihi dararon, karena di dalamnya ada kemudaratan, ngerusak barang. Rusak kan barangnya. Nah, begitu juga kalau 2,5 yang secuil ini dicongkel, yang nerimanya lah susah pula. Uji yang nerimanya aku dia miskin, buntu. Kalau nak aku jual, alah kebanyak potongannya cuma potongan yang tidak tahu apa bentuknya, iya kan? Tuh. Jadi bagi wong yang mustahik yang menerimanya juga, nah, susah juga. Ya. Jadi ini contoh umpamanya yusallimuhu lil fuqara.
Sebenarnya 8 asnaf itu semuanya boleh, walaupun di satu wilayah itu sudah tidak cukup lagi 8 asnaf itu. Sulit. Daerah kita ini mana? Paling 4 asnaf yang ada. Carilah mendarjai. Ya. Rikob sudah ada lagi. Rikob. Ibnu Sabil sangat jarang terjadi. Ya paling fukara, masakin, mu'alaf kalau ada. Ya. Hamil, ya. Atau fisabilillah. Itulah asnaf yang paling banyak kita temui di sekitar wilayah zakat. Tapi andaikan juga tadi cuma di dalam syarahnya Ustaz menyebutkan satu asnaf. Wa yusallimuhu lil fuqara. Diserahkannya kepada orang fakir. Sah hukum zakatnya? Sah. Apa hukumnya, Pak? Kita sebagai muzaki wajib zakat. Kita nyerah ke zakat ini bulat-bulat cuma dengan satu orang. Sah tak? Sah. Selama yang nerimanya itu mustahik. Hal yajuzu sarfuz zakat ila silfin minal mustahik. Cuma untuk satu jenis dari golongan wong yang mustahik. Boleh hukumnya. Tapi kalau itu dia praktekkan, dia amalkan, di situ ada rasa ketidakadilan. Jangan sikok baik yang lain, dia susah kalau di sekitar kita. Ya. Tapi andai dia serahkan cuma dengan satu asnaf, sah hukum zakatnya. Ya. Yang saro ini kalau yang ecak-ecak fakir, kalau ecak-ecak ecak-ecak miskin. Kalau dia miskin ya tidak masalah, walau cuma dengan satu asnaf. Ya. Wa hadza mahalluhu idza kana al-hulli mubahan bi an kana maksuran wa lam yanwi islahahu. Dan ini tempatnya kalau perhiasan itu adalah perhiasan yang mubah. Seperti kalau kondisi tadi pecah, putus dan dia tidak berniat untuk memperbaikinya. Amma law kana muharraman bi'ainihi. Adapun kalau seandainya perhiasan itu adalah perhiasan yang diharamkan pada ainnya. Kal awani pala asara li ziyadatil qimati. Ngapa dikatakan haram? Wadah-wadah yang terbuat dari emas, piring. Maka dalam hukum fikih haram menggunakan gelas yang terbuat dari emas. Memang emas yang emas murni. Kenapa? Karena di situ ada unsur kesombongan. Di situ ada unsur riya. Maka tidak berpengaruh bertambahnya harga. Aipal ibratu biwaznihi la biqimatihi. Jadi wadah-wadah yang terbuat dari emas tadi itu maksudnya perhiasan yang haram. Kenapa? Karena unsur riya dan sombongnya tadi. Maka yang diperhitungkan adalah timbangannya di dalam penunaian zakatnya la biqimatihi. Fayakhruju khamsata darahim imma min ghairihi aw minhu. Maka yang dia keluarkan seperti 5 dirham atau yang lainnya, aw minhu. Nah, dikeluarkannya dari fisik benda itu boleh atau dari yang lain. Umpamanya dia masih ada rezeki yang lain, dinilainya berapa yang masih dia keluarkan. Aw yaksuruhu aw yadfa' rub'a usyrihi masya'an. Atau dia pecahkan atau dionya keluarkan 1/40-nya secara utuh dari wadah itulah. Ngapa? Sebab wadah perak, wadah dari emas seperti mangkok, gelas itu wajib dipecahkan karena unsur sombongnya tadi. Maka untuk zakatnya embeklah dari timbangan fisik benda itu dikeluarkan zakatnya sebab dia wajib dipecahkan, ya, karena unsur sombong tadi. Kemudian wanau usalis al muasyarat. Nah, ini sudah cerita masalah zakat tanaman, Pak. Zakat seperti hasil perkebunan, ya. Insyaallah itu akan kita bahas yang akan datang. Sekedar mengingatkan, ya. Besok insyaallah malam ini sebenarnya udah tanggal 10 Muharram, ya. Begitu banyak amaliyah yang kita dianjurkan, ya, untuk mengamalkannya pada hari yang ke-10 di bulan Muharram itu. Barangkali di antara kita ada yang sejak hari ini sudah berpuasa, atau barangkali sejak tanggal 1 Muharram yang lalu. Tapi jangan ida.
mendekati uzur yang berat, besok puasa sunat. Apalagi subhanallah besok bertepatan hari Kamis, ya, dapat 2 pahalanya. Sengaja aku puasa besok hari Asyura, walaupun dia tidak menyebutkan Kamis, insya Allah tetap dapat fadilat hari Kamis. Kenapa? Karena memang harinya di hari Kamis. Sebagaimana sahnya orang yang berniat puasa, walaupun tidak menyebutkan puasa Kamis, hari itu hari Kamis, Pak. Kebetulan dari subuh dia tidak makan, tidak minum di waktu duha. Ya Allah, sengaja aku berpuasa pada hari ini, walaupun dia tidak menyebutkan hari Kamis, otomatis pahalanya puasa sunat hari Kamis. Nah begitulah dengan kondisinya besok. Sengaja aku puasa esok hari sunat hari Asyura karena Allah. Ya, dia dapat 2 nilai pahala kebaikan. Keutamaan, oh jangan ditanya. Yukaffirudz dzunubus sanah. Puasa hari Asyura itu melebur dosa setahun, kata Rasulullah. Ya. Nah, bagi yang punya kelapangan rezeki di hari Asyura, ada anjuran bersedekah, ada anjuran ngosok pala anak yatim, njuk duit, ngosok wae, kusut rambut aku ji budak itu dah. Jadi menyantuni anak ya, nyantuni anak yatim. Cak mana kalau anak yatim itu berduit, Ustaz? Bapak Ibu, kita mesti bisa membedakan konteks Asyura dengan konteks zakat. Itu tidak bisa kita samakan, Pak. Kalau konteksnya hari Asyura, kita tidak usah permasalahkan yatim itu kaya ataupun bagaimana. Yang jelas dia ni yatim. Nabi tidak kata memberikan pengecualian hari Asyura itu. Dalam hadis, man massaha fihi ala ra'si yatim. Barang siapa yang mengusap pada hari itu kepala anak yatim. Nabi tidak nyebutkan yatim buntu atau yatim berduit. Anak yatim nian, Pak. Bukan yatim masuk umur. Aman yatim masuk umur, aku nih yatim piatu. Ya Ustaz yatim piatu juga. Ya. Nah, jadi walaupun dia aja berduit, banyak cara kita untuk menyenangkan hati anak yatim tadi. Seperti sekarang, apalagi lagi libur sekolah, kenaikan kelas ya, mungkin kita bisa belikan jualan alat tulis atau dibelikan makanan. Itu bagian dari berbuat baik dengan anak yatim. Kalaupun kita njual duit juga tidak masalah, Pak. Yalah. Tuh. Nah, beda dengan konteksnya dalam zakat. Kalau dalam zakat, anak yatim tidak berhak menerima zakat. Karena memang tidak disebutkan. 1 yatim 2 armalah, janda. Tak kata dalam asnaf itu. Ya. Nak janda tua, nak janda muda, tak kata. Tapi kalau janda itu miskin, nah dia jadi mustahik zakat karena miskinnya. Atau karena dia tadi anak yatim, memang miskin, tidak mampu. Bukan dia dapat zakat, berhak menerima zakat karena yatim, tapi karena upaktor tidak mampu. Ada yang mulai baca wirid hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Yang bacanya hasbiyallah boleh, yang bacanya hasbuna boleh, ya. Ada anjuran pakai kuhul, celak mata. Pak insyaallah setahun itu Allah jadikan dia tidak kena sakit mata, kecuali mata pencarian. Kalau mata pencarian tidak tahulah ya. Nah, kemudian ada anjuran motong kuku. Nah, besok hari Asyura ada anjuran menziarahi orang alim, baik yang sudah wafat atau yang masih hidup. Ada anjuran melebih ke belanja. Nah, ibu-ibu, ya, bapak-bapak ini. Nah, ada anjuran kan lebih ke duit belanja dengan ahli rumahnya. Puji ibu-ibu, ya Allah, kalau pacak semoga seluruh hari setahun ini jadi Asyura kalau baik. Ada lagi anjuran sunnah menyambangi orang yang sakit, ya. Maka seperti dia aja telah menyambangi seluruh anak Adam yang sakit pada hari itu, kata Rasulullah. Nah, itu sudah cukup banyak ya. Jadi mana yang kira-kira rasa kita mampu untuk kita gawe ke, kita amal ke.
Kalau bisa lebih banyak, ya alhamdulillah. Nah, barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian, dari keterangan yang sudah kita baca, kita bahas, ada yang tidak jelas atau yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Yuk. Kalau habis asar baru macam hasbunallah tu boleh. Kami ni habis asar baru wirid asar hasbunallah 70 kali asar besok. Habis subuh baca lah. Kan malam ini sudah 10. Ya. Sudah 10. Jadi ba'da subuh baca. Tidak lama tidak. Ya. Paling hasbi Allah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Silakan yang lain. Isa jam berapa? 7? Belum? Nah, masih ada waktu 6 menit lagi. Iya, silakan. Apa dia? Mas digital yang itu namanya di HP lah. Iya. Haulnya cukup belum? Kalau memang haulnya cukup, nisabnya cukup, kena. Itu kan dia tuh bentuknya investasi. Nah ini, yanwi kanzahu tadi. Dia niatkan untuk kanzah itu menimbun, menyimpan. Kena. Ya, asal memang haulnya sudah cukup dalam 1 tahun kau milikan. Dan nisabnya 90 gram tadi. Kena. Ya. Nah sekarang andai kata itu kan kita nabung. Kalau sewaktu-waktu kita perlu, baca ada fisiknya di bank. Ada berarti fisiknya. Sudah ada apa-apa. Kalau memang ada fisiknya. Iya, kakek ninjoknya fisiknya. Asal haul dengan nisabnya cukup. Sebab dalam hadis la zakata ilal haul wan nisab kata Rasulullah. Tidak ada kewajiban zakat pada harta kecuali haul dengan nisab. Haul 1 tahun sempurna sudah dalam kepemilikan, nisabnya ukuran batas yang telah sampai ditentukan dalam ketentuan hukum untuk dikeluarkan zakatnya. 90,45 ayat 90 setengah lah. Silakan yang lain. Saya ada pertanyaan. Iya. Apa? Puasa Asyura. Puasa hari Asyura digabung dengan puasa Kamis. Oh, tadi ente baru datang. Tadi kita bahas kan? Iya. Walaupun tidak dia sebutkan Kamis, karena memang besok harinya Kamis. Ya. Cuma dia umpamanya niat puasa Asyura, tetap dapat kalau Kamis ya. Lah, uang yang tidak apa namanya niatnya nyusul puasa sunat pagi hari kan lagi sah. Ya. Nabi begitu nanya dengan Aisyah ada makanan enggak? Ada hati. Apa kata Nabi? Izan inni asum. Kalau itu aku puasa hari ini. Tidak nyebut ke Nabi Senin apa Kamis. Tidak kan? Coba dalam hadis itu Nabi waktu ketemu Aisyah tuh puasa sunat Senin apa puasa sunat Kamis itu. Tidak dijelaskan harinya. Maka kalaupun dia di hari Senin tetap dapat fadilat puasa hari Senin. Ya. Apa? Oh, kodok Ramadan. Iya, tapi niat ke kodok. Jangan niat ke sunat dulu. Ya, niat ke kodok. Duduk ke kodok. Karena kodok kan wajib. Ya, diniat ke kodok. Diniatkan kodok. Oh, iya anak perempuan. Ya dia kan ada masa halangannya ya di bulan Ramadan. Cuma tidak boleh dibatalkan. Iya, kalau dia kodok jangan dibatalkan. Iya, kalau ada lokak. Ada kodok ada boleh. Oh, besok tuh banyak lokak, jangan macam-macam. Masak bubur kalau. Ngajak makan kalau itu. Iya. Iya. Oh, kalau kita terlambat
Salat subuh. Terus oh, dia lagi baca sujud sajadah. Oh. Jadi sekarang mah ini. Wong ini lagi baca surat sajadah. Kita masuk. Posisinya dia sudah sujud sajadah apa belum? Sudah. Kalau dia sudah sujud sajadah, kita hitungannya tidak dapat rakaat. Ya. Karena apa? Posisinya kita masuk di mana? Tidak lagi saja Pak. Iya. Ya kan berarti tidak dapat Fatihah. Jadi dia tadi itu masuknya itu kan hitungannya di rakaat pertama tuh. Ya. Iya kan? Di rakaat pertama. Jadi imamnya baca saja, baca sajadah. Tahu-tahu kemudian imamnya tadi ruku, sujud. Nah, begitu imamnya sujud, dianya tegak lagi. Si imam tadi, dia baru masuk. Si pulan ini tadi, ya, dia baru masuk. Dia sudah luput, sudah Fatihahnya, ya, sudah tapi dia tetap dapat hitungan jamaahnya. Jadi yang keduanya itu dia baru dihitung rakaat pertama. Ya. Kenapa? Belum rukuk. Ya Fatihahnya tadi kan lewat. Ya. Iya. Ya itu sudah urusan tambahan Ustaz, sudah. Ya. Iya. Karena dia tadi ada ikhtilaf fi'il tadi. Ada ikhtilaf perbuatan. Nah, jadi kalau memang kondisinya lagi sujud sajadah, lemahlah afdalnya tunggu ke dia naik rakaat kedua, baru kita masbuk, ya, baru kita masuk. Azan deh. Iya. Oh, jadi tak dapat itu. Iya. Fatihah. Iya, lalu luput. Tempat Fatihah imam itu sudah luput, ya. Nah, azan. Oh. Belum ya? Jadi perlu diperjelas juga Ustaz, banyak yang masuk taja japa yang sudah bangkit itu. Istikhlaf itu namanya. Ada selisih ya antara makmum dengan imamnya tadi. Ya, sholat satu rakaat dia. Kalau dia salam. Iya. Iya. Nambah ya. Iya, hitungannya tadi nambah. Nah, itu masuk ya. Masuk ya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'nahu farbuthu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin.